Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hadratil mukarramin, para guru-guru, para orang tua, wabil khusus yang saya muliakan, sahibul musibah Bapak Haji Abdul Mukti. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan panjang umur. Para bapak hadirin sekalian, jamaah majelis tahlil yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini saya bisa hadir di malam yang ketiga telah berpulang ke rahmatullah orang tua kita, almarhumah Ibu Hajjah Marfu'ah. Kita doakan mudah-mudahan beliau husnul khatimah, diampuni segala dosa-dosanya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Para bapak hari sekalian, saya baru kali ini kesini nih. Tempo hari waktu lagi Ratibul Haddad nggak keburu karena berbarengan dengan Bantar Gebang. Ya, Bantar Gebang waktu itu nggak keburu. Ternyata pas saya sampai ke sini masih dalam juga ya Guru Majid ya. Masih sepi. Enak jadi kagak hiruk pikuk. Nggak ada suara apa-apa. Jangkrik ya. Alhamdulillah. Antas kau ngaji di sini betah kong. Para bapak hari sekalian, almarhumah ini alhamdulillah sesuai doa tadi yang dibaca oleh guru kita, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami minta kepadamu supaya kami tercatat orang yang husnul khatimah, dan berlindung kepadamu ya Allah supaya kami tidak termasuk orang yang apa? Su'ul khotimah. Dan pada malam hari ini kita semua berkeyakinan bahwa almarhumah ini tercatat sebagai orang yang husnul khotimah. Kenapa saya katakan begitu? Karena orang mati itu dikatakan husnul khotimah kalau dia mati dalam keadaan beragama Islam, dalam keadaan melakukan kebaikan, maka orang ini mati dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Kemudian yang kedua, bahwa almarhumah selama hajian Pak 2019 temennya itu Al-Quran. Ya, Al-Quran temennya. Karena beliau ini Pak, setiap pagi kamarnya mesti saya longok. Jadi kalau saya nggak ke kamarnya tiap pagi, matanya panjang. Senung mana ya, belum juga datang ke kamar gua, begitu dia. Karena kebetulan juga memang sekamar sama Ibu Haji Banok.
bebelan. Padahal Pak, tiap hari kita datang tuh ngelongok ke kamarnya. Satu hari aja nggak datang. Asal besok kita datang, lu kemana sih? Perasaan gua kagak datang ke kamar gua gitu. Padahal kita apa? Tiap hari datang. Ngelongok, udah makan apa belum? Udah sarapan apa belum? Udah minum vitamin apa belum? Dan setiap kali saya datang Pak ke kamar almarhumah ini, yaitu temennya apa? Al-Quran. Kebetulan karena setiap pagi Pak ya, jadi kadang-kadang saya godain. Saya bikin vlog itu sekitar 1 menit kalau nggak salah itu ya. Saya bilang, Mak, kayak orang Cina. Bukan, karena matanya percis kayak apa? Kayak orang Cina, bersih, gitu ya, cakep begitu. Jadi insya Allah mudah-mudahan para bapak sekalian, di mana kata Rasulullah mengatakan bahwa Al-Quran wassiyam yasfa'ani yaumal qiyamah. Bahwa puasa, bahwa Al-Quran dan puasa itu kedua-duanya nanti pada hari kiamat akan memberikan apa? Syafaat. Ditolong, dibantu ketika almarhumah mendapatkan kesulitan ketika berada di yaumil kiamah kelak. Dan kalau memang temannya Al-Quran Pak, insya Allah almarhumah tidak mendapatkan apa? Kesulitan. Karena beliau kan fisiknya memang sudah lemah Pak ya. Kalau suaminya kuat, makanya suaminya mah rajin umrohnya. Tiap hari umroh. Kalau almarhumah ini paling umrohnya didorong kayak kursi roda. Kalau nggak umroh, ya temannya apa? Al-Quran. Dan ini dibaca ketika beliau berada di kota Mekah, yang kita tahu bahwa pahalanya berapa? 100.000 kali lipat. Jadi melakukan kebaikan apapun di kota Mekah itu balasannya 100.000 kali lipat. Jadi kalau almarhumah Pak selama di Mekah bisa 3 kali atau 4 kali hatam Quran, ya kalau 4 kali dikali 100.000, udah luar biasa. Makanya ini menjadi saksi Pak ya. Jadi kalau saya ngomong ini Pak, kebangetan lebay mamanya gitu Pak ya. Tapi memang ada videonya Pak. Saya buatin video. Mak, lagi ngapain Mak? Udah berapa kali hatam? Pertanyaan saya begitu. Karena tiap hari temennya apa? Al-Quran. Dan saya lihat Pak, bacanya nggak pakai kacamata. Padahal usianya waktu itu sudah, saya tanya 72. Ya 72 tahun baca Quran nggak pakai apa? Kacamata. Jadi insya Allah mudah-mudahan Pak ya, dengan amal soleh sesuai dengan apa yang Rasulullah sampaikan, bahwa Al-Quran ini nanti datang pada hari yaumil qiyamah akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, termasuk buat almarhumah. Kemudian yang ketiga, para bapak sekalian, almarhumah ini sangat beruntung Pak, karena di usia 72 tahun udah bisa nyabak ke kota Mekah. Walaupun kondisi sudah tua Pak ya, tapi bersyukur. Orang yang bisa menyabak ke kota Mekah, apalagi orang itu bisa menunaikan rukun Islam, pergi haji Pak ya, maka orang ini tercatat di mata Allah sebagai orang yang agamanya sempurna. Jadi almarhumah ini Pak memiliki Islam yang sempurna, karena almarhumah
termasuk dari jutaan manusia yang bisa melaksanakan ibadah haji tahun 2019, almarhumah termasuk orang yang dilantik oleh Allah untuk disempurnakan agamanya. Nah, ini sebuah keberuntungan, Pak ya. Makanya permintaan kita, Pak, kita nih yang belum haji, Pak ya, kita minta sama Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah, jangan matikan saya sebelum agama kita sempurna. Nah, ini almarhumah sebelum tutup mata, apa tuh? Sebelum tutup mata udah apa? Udah sempurna, disempurnakan oleh Allah. Terus kalau ada pertanyaannya, gimana Ustadz? Saya belum pergi haji, udah keburu apa? Belum keburu mati begitu ya. Orang pergi haji itu, Pak, ada yang masih hidup. Orang pergi haji, ada yang sudah apa? Sudah mati. Jadi bisa dalam waktu hidup, bisa juga dalam waktu dia apa? Sudah meninggal. Bisa. Makanya tugas kita meminta udah sama Allah, berdoa aja. Pokoknya ya Allah, jangan matikan saya sebelum agama saya sempurna. Siapa tahu doa ini nanti dikabul oleh Allah pas kita meninggal, Pak. Kemudian sisa-sisa dari harta kita wasiatkan sama anak cucu kita, nanti lo hajiin gua. Karena kan kalau hajinya mati mah, Pak, berangkatnya cepet. Ya Pak ya. Kalau hajinya ya hidup, berangkatnya apa? Lama. Murahan lagi katanya ya. Yang penting mah, Pak, adalah bisa haji. Mau haji sendiri, mau dihajikan begitu, Pak ya. Yang terpenting lagi ketika kita bisa dihajikan, Pak. Nah ini disempurnakanlah kita punya rukun Islam. Jadi almarhumah ini, Pak, menghadap Allah benar-benar adalah orang yang sudah sempurna rukun Islamnya. Ini Pak ya, kalau sholat, puasa, zakat, syahadat itu memang dibaca tiap saat. Tapi kan dari sekian rukun Islam yang berat itu adalah apa? Haji. Makanya kata Allah, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihah. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, Pak ya. Jadi almarhumah ini, Pak, bertemu dengan Allah. Jadi kalau kita pengen bertemu dengan Allah, kata Allah, falyamal amalan shalihah. Maka kerjakanlah amal apa? Soleh. Kalau pengen ketemu dengan Allah, kerjakan amal soleh. Itu pesan Allah begitu. Dan almarhumah ini, Pak, orang yang selalu mengerjakan amal soleh. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan apa, Pak? Bisa disebut amal soleh, Pak, itu, Pak, kalau pekerjaannya lillah. Hanya Allah udah. Nggak ada niat pengen dikata apa, begitu, nggak ada. Dan ini saya yakin, Pak, melihat almarhumah ini ketika melakukan amal soleh, beliau nggak ada pengen dipandang apa, pengen dikatain, dikata enggak. Ya kayak baca Quran itu, Pak ya. Emang kalau bahasa orang Jumalang mah emang nyarang di kamar baik gitu. Siapa yang mau nilai ini dan itu, Pak ya. Jadi makanya insya Allah ini almarhumah termasuk orang yang apa? Falyamal amalan solehah. Bisa melakukan pekerjaan amal soleh. Oleh karena itu sangat beruntung ya Pak Haji Abdul Mukti nih ya, punya istri yang solehah, punya istri sampai titik hayat, Pak ya, bisa disempurnakan rukun Islamnya. Makanya kan orang kadang-kadang, Pak, kalau suruh haji masih muda rada-rada nggak mau karena takut apa? Kurang terpelihara begitu ya. Tapi kalau pergi haji udah tua, ya mau ngapain lagi pulang? Udah nggak ada yang dikerjakan.
Maka insya Allah mudah-mudahan, dan saya yakin Pak, almarhumah ini juga banyak ibadah-ibadah yang lainnya yang dikerjakan. Apalagi kalau sudah sepuh begini ya, saya yakin nggak kemana-mana udah, nggak ngayap-ngayap. Guru juga, nah, apalagi guru ngaji Pak. Guru ngaji ini yang disebut kata Nabi adalah idza mata ibnu Adam in qata amaluh. Ya Pak ya, kalau orang ini mati, yang selalu mengalir, yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua sedekah jariyah, dan yang ketiga waladun soleh yad'ulah. Ini beliau tiga-tiganya punya ini Pak ya. Jadi yang pertama pahalanya terus ngalir karena ilmu Al-Quran dia Pak, terus diajarkan sama diamalkan itu. Kan kata Nabi, sebaik-baik orang adalah yang mengajarkan apa? Al-Quran. Artinya almarhumah ini termasuk orang yang terbaik. Jadi kalau berapa muridnya Pak? Ya kan, kalau ada 1000 orang Pak, terus kemudian 1000 orang ini diajarin baca Fatihah oleh almarhumah Pak ya, dan apa yang diajarkan itu mampu bisa Pak, sebanyak itu pahala yang terus mengalir. Yang kedua, almarhumah ini termasuk juga yang melakukan sedekah jariyah. Jadi sedekah jariyah itu Pak tidak mesti harus pakai duit, nggak mesti harus pakai materi. Dimana kata Nabi, kullu ma'rufin sedekah, bahwa yang baik-baik dia kerjakan itu sudah bernilai kan apa tuh? Sedekah. Apalagi kalau ngajar ngajinya Pak lillah Pak ya. Ya dikasih amplop alhamdulillah, nggak dikasih amplop juga emang itu sedekah apa? Jariyah. Dan yang ketiga, almarhumah ini memiliki anak yang soleh Pak. Jadi kalau dalam hadis ini Pak, redaksinya itu adalah waladun soleh. Jadi kalau walad itu Pak, waladun soleh, itu anak yang dia lahirkan dewek Pak ya, sama anak yang diajarkan. Tuh makna walad. Jadi kalau Nabi bilang ibnun soleh, tuh baru adalah anak yang dia lahirin. Tapi almarhumah ini Pak punya anak ribuan yang pasti selalu mendoakan. Makanya beruntung banget Pak ya. Almarhumah ini beruntung menjadi seorang guru, dan gurunya guru apa? Ngaji, guru Al-Quran. Yang anak-anaknya itu anak-anak didiknya Pak ya, walad-walad solehnya ini luar biasa. Dan ini belum tentu Pak kita punya prestasi seperti beliau. Oleh karena itu pada malam hari ini, seperti Nabi bilang, kafa bil mauti wa'izah. Kalau hari ini almarhumah kita tahlilkan, hari ini almarhumah kita doakan, hari ini almarhumah menghadap Allah, besok kita apa? Nyusul. Ketika kita nyusul, sama enggak amal yang kita siapkan dengan amal yang dibawa oleh almarhumah? Ya kan Pak ya? Makanya kata Imam Ghazali selalu bilang, besok kita belum tentu. Jadikan hari ini hari hidup kita terakhir. Selalu begitu Pak. Hari ini kita duduk bareng, duduk terakhir. Hari ini kita makan sore tadi, makan terakhir. Sholat isya kita tadi, sholat isya terakhir. Karena besok nggak ada jaminan kita akan hidup atau tidak. Dan kita akan menghadap apa? Allah. Nah ketika kita menghadap Allah, apa yang kita bawa? Amal soleh apa bukan? Padahal Allah sudah bilang apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan soleh. Jadi kalau kalian semua kata Allah pengen menghadap Tuhan kalian, maka kerjakanlah amal soleh. Dan mudah-mudahan Pak ya, malam hari ini kita duduk bersama-sama mendoakan almarhumah, Allah catat sebagai amal soleh. Dan mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah satu kali lagi khusus buat almarhumah. Allah berikan husnul
khatimah. Dan Allah ampuni segala dosa-dosanya, dan Allah jadikan kuburnya betul-betul menjadi taman surga. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man ni'abdihi yaghfir wa yarham ya amanal khaifin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini setelah kita melaksanakan Qiyamul Lail, saya datang nih ke salah satu jamaah kita. Apa namanya, Mak? Marfu'ah. Kebangsaannya dari Cina, Mak ya? Bukan Cina, bukan. Itu pecinya tuh topinya kayak Cina. Orang yang berarti. Berarti. Pak, umurnya berapa sekarang, Pak? 72. Alhamdulillah nih sahabat muslim, Mak ini rajin banget baca Quran tuh. Udah berapa kali hatam nih? Baru mau hatam. Baru mau hatam. Bisa baca Quran, Mak ya? Oh, ya kan. Mama pengennya apa nih doanya, harapannya Mak nih, Mak, di haji nih? Doainnya apa, Mak? Pengen apa doanya? Yang sehat ya. Iya. Terus panjang umur, terus bisa balik kembali ke tanah air kita. Oh gitu ya kan. Jangan lupa doain saya, Mak ya. Doain orang buat ngaji jamaahnya biar banyak. Amin. Terus apa lagi? Ini jamaah yang baru datang lama kagak. Doain dokter Rima juga tuh, Mak, tuh ya kan, yang setiap hari nongkrongin ya. Tapi Mak ini bukan bukan orang Cina, bukan? Orang kata bukan. Oh, bukan. Asli Haji Liman. Haji Liman. Iya. Tapi tuh jilbab cakep banget itu, Mak. Ini orang kata boleh dibagi. Sama? Sama tukang jahit. Tukang jahitnya orang Jakarta gitu. Orang Jakarta. Iya, pindah Ya kan? Baik, sahabat muslim, inspirasi banget ya. Mudah-mudahan Mak ini sehat terus, bagusnya sudah senja, tapi tetap bisa datang ke rumah Allah ini. Kerjaannya membaca Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.